Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shalsa dengan NPM 2140402129 dari lokal C2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diskriminasi harga. Apa sih itu diskriminasi harga? Diskriminasi harga merupakan kebijakan mengenai harga yang pada dasarnya menetapkan harga yang berbeda pada konsumen yang berbeda. Diskriminasi harga mengacu pada pengenaan harga berbeda untuk produk atau jasa yang sama kepada kelompok pelanggan yang berbeda atau dalam pasar yang berbeda. Kemudian di sini ada tingkatan dalam diskriminasi harga. Yang pertama, diskriminasi harga tingkat pertama mengacu pada situasi di mana setiap konsumen dikenakan harga individual yang setara dengan kesediaan maksimumnya untuk membayar. Dalam tingkatan ini memungkinkan penjual untuk mengambil semua surplus konsumen. Kemudian yang kedua ada diskriminasi harga tingkat kedua, yaitu mengacu pada skema penetapan harga di mana harga suatu barang atau jasa bergantung pada kuantitas pembelian konsumen. Dan yang ketiga ada diskriminasi harga tingkat ketiga, yaitu penjual menetapkan harga berbeda antara kelompok atau jenis konsumen, seperti berdasarkan harga segmen pelanggan, harga saluran, harga lokasi, dan harga waktu. Kemudian di sini ada keuntungan diskriminasi harga. Yang pertama, peningkatan pendapatan. Diskriminasi harga pada perusahaan mempunyai dua sisi yang berbeda. Untuk perusahaan, mereka masih tetap bisa bertahan walaupun memang tidak bisa memperoleh keuntungan yang besar. Namun untuk perusahaan lainnya, strategi ini bisa saja menimbulkan kerugian. Salah satu contohnya, perusahaan yang bisa mengeruk keuntungan dari diskriminasi harga adalah perusahaan transportasi. Yang kedua ada peningkatan layanan konsumen. Bila strategi diskriminasi harga mampu memberikan peningkatan yang signifikan pada pendapatan perusahaan, maka mereka juga bisa meningkatkan layanan pada konsumen. Caranya yaitu dengan menggunakan hasil dari strategi ini agar bisa memenuhi keperluan konsumen. Yang ketiga, memberikan keuntungan pada konsumen. Selain mampu memberikan keuntungan pada produsen, diskriminasi harga juga mampu memberikan keuntungan bagi konsumen. Contohnya, ada harga khusus untuk lansia. Biasanya pendapatan lansia tentu lebih rendah daripada pekerja aktif, sehingga mereka akan sangat terbantu dengan adanya harga yang murah. Dan yang keempat ada mengelola permintaan konsumen. Pihak perusahaan bisa melakukan pemerataan permintaan konsumen dengan adanya strategi ini. Contohnya, dengan cara memberikan harga murah untuk tiket transportasi di pagi hari, sehingga secara tidak langsung akan mendorong pihak konsumen untuk melakukan perjalanan di pagi hari agar bisa memperoleh harga yang lebih murah. Selain keuntungannya, ada juga kerugian dalam diskriminasi harga. Yang pertama, harga yang terlalu tinggi untuk beberapa orang. Contohnya, untuk konsumen yang harus melakukan pembelian pesawat pada jam sibuk, yang mana umumnya harga yang ditetapkan jauh lebih mahal daripada jam biasa. Hal ini akan membuat strategi tersebut menjadi tidak efisien. Yang kedua ada surplus konsumen menurun. Penerapan diskriminasi harga akan membuat surplus konsumen menjadi rendah dan mengakibatkan kesenjangan yang semakin besar di sekitar masyarakat. Hal tersebut akan terjadi bila perusahaan menerapkan diskriminasi harga tingkat pertama. Kemudian yang ketiga ada ketidakadilan bagi konsumen. Walaupun strategi ini ditetapkan dan dilakukan dengan berdasarkan kelompok sosial tertentu saja, namun konsumen akan merasakan ketidakadilan. Contohnya, seperti orang dewasa dan lansia harus membayar suatu produk dengan harga yang berbeda. Nah, bisa jadi orang dewasa membayar tersebut adalah seseorang pengangguran dan lansia mendapatkan harga lebih murah ternyata adalah lansia kaya. Dan yang keempat, yaitu biaya administratif. Dalam menerapkan strategi ini yang mana konsumen terbagi menjadi beberapa kelompok, maka akan dibutuhkan biaya yang lebih besar. Biaya administratif
yang harus dikeluarkan perusahaan akan berakibat pada peningkatan harga produk secara langsung. Kemudian di sini ada contoh penerapan diskriminasi harga. Yang pertama ada industri transportasi. Transportasi merupakan industri yang paling besar dalam hal menerapkan diskriminasi harga. Seluruh jenis transportasi saat ini mulai dari transportasi darat, laut, hingga udara menerapkan tarif harga yang berbeda-beda. Perbedaan harga ini didasarkan pada berbagai hal seperti kelas, waktu berangkat, sampai dengan usia. Bahkan ada juga perusahaan transportasi yang membedakan harga dengan berdasarkan waktu pembelian tiket. Seperti tiket kereta api yang dijual jauh lebih murah saat jam 2 siang sebelum keberangkatan untuk rute tertentu. Yang kedua ada harga retail. Pihak produsen bisa menjual produknya pada satu perusahaan retail yang sama pada beberapa daerah secara bersamaan. Perbedaan harga di dalamnya hanya berdasarkan pada beberapa banyak jumlah produk yang dibeli oleh masyarakat di daerah tersebut. Yang ketiga ada kupon. Memberikan kupon merupakan cara produsen agar bisa membedakan konsumen mana yang lebih sensitif pada harga dan mana yang tidak. Mereka yang rela mengumpulkan kupon demi kupon adalah konsumen yang sangat sensitif terhadap harga, sehingga pihak produsen bisa menarik harga yang lebih tinggi untuk mereka yang tidak sensitif terhadap harga. Dan yang keempat ada harga premium. Harga premium ini ditetapkan pada suatu produk, yaitu artinya seperti produsen mengeluarkan biaya marginal yang lebih tinggi untuk produk tersebut daripada produk lainnya. Contohnya, seperti harga teh. Teh biasa akan dibanderol dengan harga standar, sedangkan teh yang diberikan label premium bisa dijual dengan harga yang lebih mahal dari teh standar. Jenis diskriminasi harga seperti ini sama seperti yang diterapkan pada tiket pesawat. Penerapan harga seperti ini akan memberikan keuntungan secara tidak langsung pada produsen, yakni konsumen yang bersedia untuk membeli produk premium dan rela mengeluarkan uang yang lebih banyak. Selanjutnya di sini ada keberhasilan diskriminasi harga. Diskriminasi harga dikatakan berhasil ketika perusahaan dapat mencegah pengiriman barang dari pasar yang lebih murah ke pasar yang lebih mahal, atau hindari penjualan kembali produk dari individu yang membeli lebih murah ke individu yang membeli lebih mahal. Dalam hal ini, biaya transportasi sangatlah penting. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai diskriminasi harga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.